Permodalan itu sekarang tidak bisa diabaikan, di mana krisis ekonomi itu tidak lagi 10 tahun sekali, tapi krisis ekonomi itu makin lama makin pendek jangka waktunya, sehingga permodalan yang besar itu sangat dibutuhkan, sehingga ketika ada permasalahan perbankan itu bisa dilakukan tetap penyaluran kredit. Selamat datang teman-teman di Solution Lounge, suatu podcast yang membahas isu-isu terkini seputar perbankan dan perekonomian. Pada episode sebelumnya kita sudah mendengarkan apa yang menjadi concern daripada regulator. Kita menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Bapak Dian Ediana Rai. Kemudian saat ini kita akan melihat lebih jauh dari sektor industri perbankan. Bagaimana perkembangan dari industri perbankan pasca pandemi dan tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan. Ini menjadi concern kita. Nah, dalam kesempatan ini saya bersama dengan Pak Iwan Natali Putra sebagai pemandu acara. Kemudian di samping kita sudah hadir seorang ibu yang cantik, yaitu Ibu Afriani. Beliau adalah Komisaris Utama Alobank. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Pak Benny di Solution Lounge. Kemudian sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, perkenankan saya membacakan mengenai background Ibu Afi. Ibu Afi saat ini adalah Komisaris Utama Alobank periode 2022-2024. Kemudian Komisaris Independen PT Bank Mega pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian Komisaris Independen PT Lintas Arta sejak 2017 hingga saat ini. Selain itu, pada periode sebelum-sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Bank Mandiri Tbk. Dan mungkin juga ada bank-bank yang lain. Itu kurang lebih sebagai gambaran narasumber kita, backgroundnya memang cukup lama di perbankan. Sekali lagi Bu Afi, terima kasih kehadirannya. Perkenankan saya memulai pertanyaan. Ya. Karena memang ini tepat untuk ditujukan ke Bu Afi. Pertanyaan saya mungkin dimulai dari yang umum-umum saja. Nanti kalau yang susah-susah biar Pak Iwan aja. Jadi kalau kita melihat gambaran indikator perbankan ya pasca pandemi itu memang mulai menunjukkan ada perbaikan, pemulihan. Walaupun mungkin kalau kita melihat secara agregat bagus, tapi secara
individual atau kelompok bank itu ada masih mengandung bayang-bayang permasalahan. Yeah. Tadi kami dengan Pak Dian sudah menyinggung mengenai permodalan, di mana beberapa bank khususnya BPD itu masih mengalami kesulitan untuk memenuhi permodalan. Kemudian juga masalah CKPN dari bank-bank KBMI 1 itu juga sempat disinggung. Jadi mungkin dalam kesempatan awal ini kami ingin mendengarkan pandangan atau pemikiran dari Bu Afi mengenai agregat perbankan maupun KBMI 1 sampai KBMI 4. Ya. Itu mungkin baik. Silakan. Jadi memang kalau kita melihat ada perubahan perbankan yang signifikan di masa 98 kemudian setelah pandemi ya. Jadi kalau kita melihat sekarang untuk KBMI 1 itu sudah kecenderungannya sudah makin kecil karena memang dipaksa oleh OJK mereka mau merger atau mereka mau menambah modal. Menurut saya atau menurut kami di perbankan sangat setuju karena permodalan itu sekarang tidak bisa diabaikan, di mana krisis ekonomi itu tidak lagi 10 tahun sekali, tapi krisis ekonomi itu makin lama makin pendek jangka waktunya, sehingga permodalan yang besar itu sangat dibutuhkan, sehingga ketika ada permasalahan perbankan itu bisa dilakukan tetap penyaluran kredit. Kalau modal terbatas, tentu saja dia juga nggak bisa menyalurkan kredit gitu. Nah, memang persoalan di KBMI 1 itu sekarang tinggal BPD sebenarnya. Kalau bank umum sudah tidak ada, karena bank umum rata-rata sudah menjadi bank digital dibeli menjadi bank digital, atau mereka biasanya minta diakuisisi, dan itu sudah terjadi banyak sekali diakuisisi oleh asing maupun diakuisisi oleh bank-bank domestik juga gitu. Jadi menurut saya di KBMI 1 itu cenderung lebih pada BPD. Makanya BPD sekarang bagus juga polisinya OJK dibolehkan menjadi berkolaborasi dengan swasta. Jadi sekarang termasuk di bank kami juga sekarang sudah ada 2 bank BPD yang sekarang ikut di istilahnya tuh bank induknya itu ada di KUB, swasta, KUB. Nah, KUB-nya itu sekarang ada di kami. Nah, saya rasa ini bagus supaya bank-bank BPD ini kalau nggak punya modal akhirnya bisa berkolaborasi, karena nanti yang tanggung jawab kan adalah KUB-nya gitu. Jadi itu saya rasa udah bagus. Nah, yang KBMI 2 ini masih ada beberapa bank swasta. Ini juga sekarang sedang diminta oleh OJK apakah mau merger atau menambah modal gitu ya. Saya rasa ini masih menjadi perdebatan, tapi itu jumlahnya juga udah nggak banyak ya. Jadi saya melihat sekarang ini adalah antara buku 3 dan KBMI 3 dan 4 ini yang cenderung sekarang mulai bertumbuh ya, tapi terutama di 4 sih sebenarnya. Jadi kalau dilihat jujur aja sekarang ini yang mendominasi perbankan tuh lebih pada KBMI 4 gitu, cenderung kalau dulu namanya buku 4 lah ya. Nah di 3 sendiri atau KBMI 3 itu cenderung mereka ini juga nggak mudah hidupnya, itu harus survive. Karena apa? Karena dengan persaingan dana murah di KBMI 4 itu cenderung juga berat buat KBMI 3 sebenarnya gitu. Nah sehingga memang ke depan kalau kita melihat pada akhirnya itu pilihannya adalah terus menambah modal atau mereka akhirnya berkolaborasi juga gitu. Apalagi sekarang ada fintech, kemudian juga multi finance itu sudah dibolehkan seperti bank. Kalau dulu kan multi finance hanya boleh mobil, motor, sekarang boleh perumahan juga, boleh kasih kredit multiguna juga gitu. Jadi sebenarnya sekarang bank juga tidak sendirian. Akhirnya banyak sekali, dan akhirnya bank-bank merasa harus membeli atau mereka menjadi konglomerasi. Jadi sekarang sudah mulai terjadi juga konglomerasi karena bank akhirnya menyalurkan kepada anak perusahaannya terhadap multi finance-nya, terhadap fintech, bahkan fintech pun juga sekarang ada yang dimiliki bank gitu. Nah, yang berikutnya lagi kalau kita lihat adalah bank digital nih. Nah, ini menarik bank digital ya. Ternyata dalam perkembangannya, kebetulan saya ada di bank digital ya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau bank konvensional dia melayani dengan digital itu nggak masalah karena dia masih punya produk konvensional. Kenapa? Karena saat ini masyarakat yang punya uang tuh masih pada orang-orang yang katanya kolonial gitu ya, orang-orang yang usianya mungkin di atas 50 yang punya uang. Tapi milenial yang canggih terhadap digital itu nggak punya uang, sehingga bank digital itu tidak gampang. Kalau dilihat dari laba bank digital itu rata-rata masih ada yang minus. Kalaupun dia positifnya kecil sekali. Jadi nggak imbang antara investasi di sektor digitalnya dengan kinerjanya sebenarnya gitu. Jadi ternyata pada akhirnya nanti ini seolah-olah jadi
Jadi rame-rame aja ke sana, tapi lama-lama juga akan Seleksi. memilih lagi ya. Bahkan Natural sekarang selection betul. Jadi sekarang bank-bank konvensional pun yang ke arah digital itu juga mulai mengerem investasi dulu gitu. Kenapa? Karena terlalu kecanggihan ternyata nasabahnya yang punya duit justru belum sampai sana Pak gitu. Jadi 5-10 tahun lagi mungkin baru digitalisasi atau bank digital itu baru akan masuk orang-orang yang memang punya uang gitu. Gitu. Jadi sekarang tuh lebih banyak cari diskon, cari yang menguntungkan. Kalau udah enggak ya uninstall gitu loh. Jadi ini juga cenderung menarik untuk bank-bank digital yang khusus ya, yang digital bukan yang konvensional punya digital tuh beda lagi gitu. Seperti itu. Ini menarik nih ya. Boleh ikut tanya nih ya. Iya, silakan ya. Pak. Kalau kita perhatikan KBMI 1 memang tadi secara aset barangkali relatif kecil, tetapi dari sisi capital diminta inject terus untuk cukup tinggi. Sedangkan dalam persaingan mereka juga akan sulit mendapatkan dana pihak ketiga gitu ya, apakah tabungan, deposito segitu, atau mereka harus memberikan dengan tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan KBMI 2, 3 ataupun 4. Nah, sisi pinjaman mereka juga mendapatkan tantangan yang cukup besar gitu ya untuk bisa kompetitif dengan bank-bank yang besar. Akibatnya dari sisi NIM juga mungkin mereka relatif tidak begitu tinggi, tetapi kemudian dari sisi BOPO atau efisiensinya untuk biaya operasional ataupun pendapatan operasional mereka juga relatif tinggi, sehingga mungkin pertanyaannya adalah bagaimana nih strategi pilihan KBMI 1 ini Bu, agar mereka itu bisa eksis, bisa survive gitu dalam kompetisi di perbankan di Indonesia. Kancah perbankan begitu. ya. Kalau KBMI 1 swasta udah nggak ada sekarang, hampir semuanya sudah diambil alih oleh bank konvensional untuk menjadi bank digital. Jadi ada sekitar 7 itu sudah diambil semua. Sekarang di KBMI 1 tuh tinggal BPD sebenarnya Pak. Nah jadi BPD itu yang makanya oleh OJK diminta untuk sekarang menjadi KUB-nya siapa gitu. Nah tadinya kan tidak boleh swasta, tapi kalau mereka menjadi KUB-nya sesama BPD ternyata nggak mau, mereka nggak mau Pak, karena BPD besar mengambil alih BPD kecil nggak mau, itu kan ada ego kepemilikan lah ya antar gubernur gitu ya. Jadi akhirnya sekarang diperbolehkan ke swasta dan kemarin baru penandatanganan gitu. Jadi saya rasa ini tinggal BPD menanganinya. Setelah itu udah selesai. Nah yang KBMI 2 ini ada beberapa bank swasta yang sekarang juga udah diminta merger sebenarnya, atau mereka mau seperti apa, karena kecenderungannya sudah dilihat kalau dia bertahan rasa-rasanya ke depan nggak akan mungkin gitu loh, sehingga nanti bisa jadi membuat multiplier efek terhadap krisis kan gitu. Makanya dari saat ini sebelum dia krisis sudah diminta oleh OJK maunya gimana gitu. Jadi makanya nanti ke depan itu kelihatannya kalaupun ada KBMI 2 itu cenderung hanya bank digital sekarang yang banyak gitu. Karena bank digital itu kan bank yang berasal dari KBMI 1 atau KBMI 2 yang khusus, karena mereka kan nggak perlu punya cabang banyak, minimal harus punya 1 atau 2 cabang. Menarik gitu, gitu ya. Pak. Jadi pilihan apakah itu KBMI 1, apakah 2 itu pilihannya adalah merger agar nanti scale lah ya, agar lebih besar begitu, atau berubah transformasi menjadi bank digital. Apakah dengan mereka menjadi bank digital itu ada jaminan untuk bisa survive? Bertahan atau tidak ya? Nah ini kebetulan saya ada di bank digital, jadi bisa cerita. Kebetulan kami ada grup yang 3 bank, ada Bank Syariah, ada Bank Mega yang buku 3. Nah satu lagi adalah bank digital yang namanya Alobank. Memang pada saat kita membeli bank di KBMI 2 terus kita jadikan bank digital Pak, kita berharap memang bank digital ini kan berbeda. Mereka itu segmennya adalah kelas-kelas menengah sebenarnya, sama milenial sebenarnya gitu ya. Cuman memang nggak semudah itu. Ternyata dalam pelaksanaannya orang yang milenial atau yang tadi sasaran kita itu belum punya uang banyak. Cenderung mereka itu lebih banyak cari diskonnya dibandingkan pinjam. Kita kan harapnya dari pay later. Nah, pay later itu yang cenderung memang bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan kredit biasa. Karena cenderung tidak ada diselik kan. Mereka adalah yang kita harus punya namanya credit scoring. Nah, masalahnya credit scoring di Indonesia itu kan sendiri-sendiri.
Sehingga si nasabah ini ketika minjem pay later dia bisa pinjam ke 5 tempat gitu. Iya. Sehingga akhirnya Iya. jadi macet. Jadi sebenarnya bank digital itu juga resikonya cukup tinggi karena minjem kan nggak lihat orang, langsung masuk Iya, kita iya, lihat data gitu. Nah, data di Indonesia masalahnya belum data yang benar-benar settle ya, seperti kalau di luar negeri kan orang per orang itu jelas datanya. Iya, iya. Kalau di kita ini Pak bisa dipalsu lah gitu. Iya, iya. Jadi problemnya tuh banyak bank digital. Belum lagi nanti ada cyber security yang sekarang ini cenderung masih lemah juga gitu. Ini menarik gitu ya. Jadi tadi kalau disampaikan sepertinya adalah key sukses bank digital ini, mereka harus punya ekosistem, begitu Betul, ya. setuju. Kalau nggak memiliki ekosistem, artinya menjadi sulit untuk Benar. masuk di dalam target yang unbankable, begitu ya. Itu satu, tantangan adalah satu harus memiliki ekosistem. Ekosistem, benar Yang kedua sekali. adalah sepertinya adalah dari credit scoring, artinya Yes. kemampuan untuk underwriting, untuk menyeleksi calon-calon nasabah, khususnya debitur mereka ini harus punya engine yang kuat ini. Ini butuh investasi lagi nih Bu ya untuk Benar sekali. scoring system. Kemudian kalau kita bicara digitalisasi, artinya customer experience segala macam itu menjadi apa? Mungkin di terminologi banking kita sering sebagai UI UX-nya. User interface-nya, user experience-nya itu menjadi key success-nya. Iya. Artinya itu pun dibutuhkan investasi yang besar sekali untuk kemampuan dari teknologi terkini agar customer experience ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk mereka shifting menjadi customer di bank digital. Nah, dengan tantangan tadi, investasi yang begitu besar, tadi Ibu sampaikan bahwa kebanyakan target market ini juga tiket size-nya relatif kecil, Betul. artinya dibutuhkan margin keuntungan yang tinggi sekali agar mereka ini bisa survive. Nah, terus bagaimana bank digital ini bisa survive tadi bahwa satu ekosistem, kedua adalah tadi dibutuhkan investasi yang luar biasa masif, apakah untuk credit scoringnya, apakah untuk engine teknologi digital mereka, istilahnya Seperti kapan apa break gitu ya? even-nya nih Bu, Oke. kalau kemudian Nah. ini menjadi Tapi besar sebelum sekali dijawab, gitu ya. Betul. sebelum dijawab Bu, Iya. Jadi ini kan gini, cenderung Pak Iwan kan bertanyanya spesifik digital ya. Iya, iya. Kalau bisa nanti dibawa kepada perbankan secara umumnya, Iya. bagaimana digitalisasi di perbankan di secara perbankan. umum Oke, juga. saya jawab Bagaimana dua-duanya gitu ya. Yang pertama saya jawab yang bank digital dulu. Nah, memang di bank digital ini begini, investasinya sangat besar, tetapi segmennya kan yang tadi saya katakan memang seolah-olah nasabahnya 10 juta, 5 juta, tapi yang aktif berapa kan Betul, gitu. betul. Nah, kemudian yang kita lihat tadi Bapak betul bahwa ekosistem itu yang menentukan. Dari kami pun itu 70%, 80% itu kebanyakan yang kita berikan adalah yang masih dalam ekosistem kita. Jadi kita tahu karakter dia membeli di hipermarket kita kayak apa, membeli di toko store kita kayak apa, sehingga kita berani kasih karena udah tahu kualitas dari belinya. Tapi kalau kita kerjasama dengan, sekarang juga kerjasama dengan telco, jadi yang bayarnya tepat waktu, yang Oke. jumlah bayarnya misalnya 3 juta, itu yang kita minta datanya. Nah itu juga ternyata belum tentu, karena kita hanya tahu dari sisi telco aja, nggak lihat karakter berbulan-bulan kan. Iya, Jadi iya. kita bayar itu. Jadi ternyata kerjasama dengan berbagai telco itu kan kita bayar juga. Jadi mahal juga untuk mendapatkan data dari customer itu gitu di luar ekosistem. Nah makanya kalau nggak ada ekosistem sangat berat. Kenapa? Karena kita nggak bisa mencari sasaran yang lebih resikonya lebih rendah gitu. Jadi satu benar itu kata-kata bahwa ekosistem ya. Nah yang kedua tadi yang orang nggak gaptek itu kebanyakan kan anak-anak muda Betul. yang uangnya belum banyak, sehingga mereka menyimpan uangnya tuh dikit, lebih banyak dia belanja pakai diskonnya, tapi nyimpan uangnya pas-pasan. Jadi kita mendapat depositonya nggak mudah dari bank digital. Jadi akhirnya kita hybrid Pak. Nah bukan hanya kita sih, kebanyakan bank digital sekarang hybrid. Kenapa hybrid? Karena kita tetap butuh uang dari corporate. Karena kita tetap butuh uang dari yang punya banyak duit gitu Iya, loh. iya, Nah, tapi mereka kan takut kalau mendeposito sendiri pakai digital, takutnya duitnya hilang kan gitu. Nah, jadi akhirnya semua bank akhirnya hybrid. Untung aja OJK itu izinnya tuh bank umum, bukan bank digital gitu. Jadi bank umum tapi berbasis digital. Boleh mempunyai cabang cuma 1 atau 2 gitu.
minimal gitu. Nah, kalau yang konvensional itu beda lagi. Jadi kalau konvensional ini sebenarnya ingin melayani juga mengikuti digitalisasi. Tapi sama, ada beberapa bank yang sekarang mulai sedikit ngerem. Kenapa? Karena begitu mereka jor-joran digitalisasi, nggak seimbang antara produk yang dikembangkan dengan biaya investasinya gitu. Dan mereka masih melihat, oh ini ternyata customer kita ini masih orang-orang yang gagap teknologi. Justru kita harus memberikan serve kepada mereka yang masih punya duit gitu. Nah, jadi memang digitalisasi ini mungkin 5-10 tahun lagi ketika kaum milenial ini sudah menjadi pengganti generasi ketiga atau keempat, itu saya rasa baru digitalisasi itu lebih masif lagi gitu, Pak. Nah, ini yang mungkin bedanya antara konvensional dengan digital. Nah, tadi mengenai teknologi itu kan tadi relatively juga mahal begitu ya untuk investasi. Tapi di sisi yang lain juga perkembangan teknologi luar biasa cepat begitu ya. Artinya kalau kita salah memilih teknologi untuk digitalisasi kita, mungkin barangkali belum sampai break even kita harus memikirkan harus ganti lagi nih Bu ya. Betul. Artinya agak masif kebutuhan investasi yang sepertinya mungkin kalau dulu yang conventional banking mereka sudah invest barangkali sudah mencapai titik break even untuk bisa make money begitu ya. Betul. Tetapi kalau untuk bank-bank digital ini sepertinya belum selesai break evennya, kita sudah keburu harus invest lagi agar kompetitif dengan another digital banking yang lain begitu ya. Ini gimana ngatasinya nih Bu? Ini ada dua metode yang saya lihat di bank digital ya. Saya nggak ngomongin tempat saya, tapi ada dua model. Jadi satu model mereka mengembangkan sendiri cenderung agak lambat. Jadi ketika bank-bank digital lain udah sampai di mana, dia baru selesai investasinya gitu. Artinya investasi di teknologi. Jadi terlambat. Akhirnya jadi ketinggalan dari sisi pergerakan operasinya gitu. Tapi ada bank digital yang memang kerjasama itu dalam arti cari bank di luar yang udah bisa teknologinya proven. Nah, kerjasama Pak. Nah, itu bagi hasil biasanya, bagi hasil. Nah, itu biasanya lebih cepat dan teknologinya berubah kan, yang mengembangkan teknologinya si partner tadi kan. Dan itu akhirnya kita nggak ngeluarin cost karena kalau untung baru kita bagi untung gitu. Nah, jadi memang ada dua metode yang terjadi di bank digital di Indonesia. Mungkin pertanyaan saya ke dalam lagi mengenai persaingan bisnisnya. Ada bank konvensional, ada bank digital, ada fintech peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending. Nah, pertanyaannya adalah apakah sampai saat ini mereka itu jalan sendiri-sendiri? Tapi akan sudah ada bank yang membiayai fintech, ya tak? Apakah bank digital juga sudah masuk membiayai fintech? Bukankah ini menjadi pesaing mereka juga di dalam bisnis usahanya? Jadi pertanyaannya adalah apakah kolaborasi, ya tak? Ataukah meningkatkan efisiensi, ataukah memang ada semacam kiat-kiat bisnis lain dalam rangka menghadapi persaingan usaha? Persaingan ya. Oke, ada dua model juga nih Pak. Jadi ada bank digital yang dia nggak mau main di retail, dia biayai fintech. Jadi nanti dia tinggal melihat data-data dari fintech itu sendiri gitu. Tapi ada juga bank digital yang nggak membiayai fintech tapi main sendiri langsung. Kenapa? Karena kalau main sendiri langsung bunganya lebih besar kan. Kalau dia main di fintech pasti bunganya lebih rendah karena fintech itu akan mengambil margin juga. Jadi kalau saya lihat dari 7 atau 8 bank digital itu cenderung ada dua model. Jadi ada yang model begitu, model yang dia nggak mau repot, dia ambilnya kasih fintechnya aja. Jadi dia lebih lihat manajemen resiko dari si fintechnya. Tapi ada yang langsung kasih pay later Pak, namanya pay later gitu. Tapi kalau yang bank konvensional gimana? Nah, kalau bank konvensional cenderung mereka nggak mau ngambil yang retail. Dia biasanya membiayai fintechnya Pak. Kebanyakan gitu. Iya, kemarin kalau kita lihat hampir semua bank buku 4 membiayai fintech. Karena atau enggak dia punya bank digital sendiri. Nah, ada beberapa bank kalau kita lihat terakhir ini di buku 4 KBMI 4 semua rata-rata punya bank digital gitu. Walaupun ada satu bank yang akhirnya dia ngerem untuk investasi di digitalnya karena ternyata nggak memberikan margin tapi cost terus gitu. Dan mereka melihat loh sekarang ini ternyata yang punya duit masih di sini nih, ya udahlah yang ini yang dikembangkan dulu gitu. Jadi yang ini agak direm gitu. Tadi kita udah banyak bicara mengenai perbankan persaingan di domestik, KBMI 1, 2, 3, 4, dengan bank digital dengan
bank-bank yang lain begitu ya. Nah sekarang mungkin kita coba lihat yang lebih besar barangkali secara global gitu ya Bu. Barangkali bagaimana sih nih tantangan perbankan kita dalam situasi global khususnya masalah geopolitik, nanti masalah regulasi, adanya Basel, kemudian juga masalah nanti agak teknikal. Biasanya perusahaan-perusahaan global sering kita bicara mengenai value chains. Jadi misalnya ya, pabrikan besar lah, misalnya mobil dari Jepang, Toyota begitu ya. Karena parentnya mungkin dibiayai oleh bank Jepang, nanti otomatis semua pabrikan termasuk supplier dan segala macam value chain-nya pada umumnya mereka pun dibiayai bank-bank global yang eksis di Indonesia. Nah terus kita sebagai pemain lokal bagaimana nih dalam tingkat persaingan yang seperti ini begitu? Iya. Jadi gini, kalau saya melihat justru sekarang kan banyak bank asing malah menjual kan. Ada 2 bank besar sekarang malah menjual yang retail. Jadi kalau kita melihat sebenarnya bank-bank domestik ini punya potensi untuk perusahaan menengah dan UMKM sebenarnya. Itu yang paling dikuasai oleh bank-bank di Indonesia gitu ya. Sedangkan bank-bank asing justru sekarang yang main di retail malah pindah ke corporate Pak. Gitu cenderung ya. Misalnya bank-bank yang dimiliki Jepang, sekarang mereka nggak main lagi di retail, dia main ke corporate. Jadi memang sudah ada peta di sini kalau kita lihat bahwa mereka banyak ke corporate. Nah, BUMN rata-rata ke bank-bank domestik kan. Nah, BUMN kita kan juga cukup besar Pak. Jadi kalau saya melihat persaingan global ini khususnya di perbankan nggak khawatir karena Indonesia masih punya potensi yang sangat besar ya. Nah, kalau yang justru masalah itu di sektor realnya kalau menurut saya. Karena seringkali pemerintah atau orang itu melihat adalah bank harus kasih kredit, tidak dibalik mana demand-nya gitu kan. Jadi kan bank itu follow the business. Kalau bisnisnya nggak ada gimana bank mau biayai? Nah seringkali orang melihat dari supply side, jadi melihatnya adalah bank yang ngasih dana, tapi nggak pernah pemerintah itu melihat ini loh sektor-sektor yang untuk didanai oleh bank. Kalau perlu fokus kemana, sehingga bank itu juga punya fokus ke arah mana yang pemerintah mau. Seringkali bank, kebetulan kami di Perbanas suka minta ke pemerintah mana yang mau didanai nih, kita akan sama-sama memikirkan bagaimana mitigasi risiko daripada sektor yang pemerintah mau, tapi nggak pernah ada gitu. Nah sehingga akhirnya bank ya ikut dari resiko masing-masing, karena bank itu setiap ini kan beda-beda ya perspektifnya. Ada yang ahlinya di pertambangan, ada yang di sawit dan lain-lain. Jadi akhirnya bank itu secara sporadis aja ngasih kredit mana yang menurut mereka bisa dimitigasi risiko ya diberikan gitu. Nah jadi menurut saya so far sih kalau untuk retail dan ini masih di bank-bank kita gitu. Kalau asing lebih sekarang justru ke corporate dan corporate-nya biasanya ke perusahaan-perusahaan mereka. Danai. Karena kan salah satunya ESG adalah kita memberikan kredit itu harus pada sektor-sektor yang ramah lingkungan. Ternyata nggak banyak di Indonesia itu yang ramah lingkungan, sehingga bank-bank yang sudah memberikan pipeline kepada OJK melalui RBB itu banyak yang sudah ramah lingkungan, ternyata nggak segampang itu